ataupun rambu-rambu untuk kita jaga gitu. Semoga dipersilakan untuk Mas Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Rudi selaku Ketua PPS Pulasaren. Izin Bu Nunung, mohon maaf Bapak Ibu, teman-teman KPPS RW berapa? RW 1 sampai 4. Mohon maaf saya datangnya agak telat karena yang pertama tadi kami juga di Panwascam ada diskusi sama juga seperti di sini berbarengan dengan diskusi KPPS gitu kan, karena kita juga harus mempersiapkan KPPS sebaik mungkin sama halnya dengan KPPS dipersiapkan oleh PPS gitu. Mungkin sedikit perkenalan awal. Perkenalkan nama saya Hafiz. Saya Panwascam Pekalipan. Kebetulan korwil saya di Pulasaren dan Pekalipan nantinya. Gitu. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman semua lebih familiar sama Pak Nono, itu pasti nanti di Pulasaren itu lebih banyaknya mungkin nanti saya yang bertemu Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, mungkin saya nggak terlalu detail terkait pemahaman tugas, wewenang dan kewajiban KPPS, karena saya yakin Bapak Ibu semua udah paham yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi tadi sebelumnya. Mungkin saya sedikit lebih ke hal-hal yang memang menurut kami krusial gitu kan. Cuma nggak apa-apa, nanti kalau memang ada diskusi maka ditanyakan. Pertama mungkin dari awal dulu, masa persiapan pemungutan suara itu kan biasanya itu dimulai pukul 7 gitu kan. Nah, teman-teman KPPS kan nanti ada rapat, sumpah janji segala macam. Nah, nanti pada saat rapat persiapan pemungutan suara, kalaupun memang ada saksi ataupun PPS yang belum hadir, itu nggak bisa menunggu terlebih dahulu, karena ada di normanya di PKPU itu memang ada toleransi waktu 30 menit gitu. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau KPPS yang belum hadir? Misal yaitu harusnya KPPS karena punya hajatnya KPPS harusnya terlebih dahulu datang gitu. Tapi ketika permasalahannya itu datangnya dari saksi maupun KPPS, ya harusnya ditunggu terlebih dahulu. Nah, terus terkait saksi itu, mandat itu menurut PKPU-nya maksimal 1 surat mandat 2 orang saksi. Nah, 2 orang saksi itu maksimal. Tetapi yang di dalam ya tetap 1 gitu kan, bergantian aja. Nah, nanti di surat mandat itu juga boleh atau diperbolehkan saksi itu baik saksi paslon, wali kota maupun saksi gubernur, tetapi harus linier, maksudnya satu garis lurus partainya gitu ya. Misalkan partai di wali kotanya A, di gubernurnya A, itu boleh tuh satu saksi. Tapi kalau beda partai, di gubernurnya beda, di wali kotanya beda, ya itu nggak boleh, harus satu-satu. Terus juga terkait surat mandat, yang menandatangani surat mandat itu harus paslon yang bersangkutan, baik di wali kota maupun di gubernurnya. Itu surat mandat. Kalau terkait jam
tadi mumpung masih hangat yang tadi Bapak saya waktu Pak Dodi sampaikan atau pertanyakan, mungkin sedikit saya luruskan. Memang sama halnya dengan pemilu kemarin, itu di PKPU atau surat keputusan itu ada pengelompokan jam atau waktu memilih 7 sampai 8, 8 sampai 9 dan seterusnya sampai jam 13.00. Nah itu juga nanti tertuang di C pemberitahuannya gitu, ada pengelompokan jam memilih. Tetapi bahasanya itu kan waktu yang disarankan. Namanya saran, boleh diikuti boleh tidak. Memang niatnya baik untuk tidak menumpuk di TPS. Tetapi yang saya harus luruskan di sini, jangan sampai KPPS itu menyimpulkan bahwa ketika ada pemilih yang datang di luar jam yang sudah disarankan di C pemberitahuan itu ditolak. Jangan gitu. Itu yang harus jadi perhatian buat Bapak Ibu KPPS semua. Waktu itu hanya disarankan gitu. Boleh, mangga-mangga aja kalau dia tahunya dapat jadwal jam 7 jam 8, dia mau datang jam 9, ya jangan ditolak tuh gitu. Apalagi pemilih GPT, ya Pak ya, pemilih GPT gitu kan, jam 7 sampai jam 13.00. Clear gitu ya. Bagaimana kalau pemilih DPTB atau sekarang bahasanya pemilih pindahan? Pemilih pindahan kemarin perdebatannya antara Panwascam dan PPS PPK itu kemarin masih lumayan hangat terkait pemilih jam atau waktu memilih DPTB atau pemilih pindahan. Katanya wajib, bukan wajib bahasanya. Pemilih pindahan itu jam 11 sampai 13 gitu. Kalau menurut kami, bukan menurut kami, memang di PKPU-nya itu jelas. Ayat pertama memang membunyikan atau bunyinya pemilih pindahan dilayani paling cepat 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Artinya 2 jam sebelum pemungutan suara selesai jam 11 sampai dengan jam 13. Tetapi ayat di bawahnya juga membunyikan bahwa apabila ada pemilih pindahan yang hadir sebelum waktu yang telah dimaksud di atas, maka KPPS wajib melayani. Jadi apa bedanya dengan DPT? Kan gitu. Jadi yang saya khawatir gitu, atau kami khawatir Panwascam kemarin itu sempat berdebat gitu sama PPS PPK. Ada yang mempersepsikan bahwa DPTB 11-13 yang memilihnya, tapi kan nggak bisa gitu, dipotong hanya sampai segitu gitu. Ayatnya cuma dipotong, dibaca, diartikan hanya 2 jam sebelum pemungutan suara selesai. Tapi kan di bawahnya ada penjelasan lain gitu, ya kan? Jadi jangan sampai nanti terbentuk pola pikir teman-teman atau Bapak Ibu KPPS malah kalau DPTB atau pemilih pindahan jam 11 sampai jam 13 aja, yang datang jam 10, yang datang jam 8, datang jam 7, itu nggak boleh gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu. Clear di situ ya, aman. Nah, terus jam memilih DPK, yang memilih DPK mah udah paten lah ya kan, jelas 12-13 gitu. Terus berlanjut mungkin ke penghitungan. Balik lagi ke saksi gitu kan. Bagaimana kalaupun memang nantinya kasusnya, boleh nggak kalau saksi ujuk-ujuk datang pada saat penghitungan suara gitu, boleh nggak? Diterima nggak? Pada saat pemungutan dia nggak datang nih, kalau tahu dia datang pada saat penghitungan bawa mandat, saya saksi paslon ini gitu. Pada saat penghitungannya dan pemungutan dia nggak datang, itu boleh menurut
Bapak Ibu. Ada yang bilang nggak boleh. Alasannya kenapa Pak? Nggak boleh. Nggak boleh aja ya. Nggak boleh aja. Iya, benar. Iya. Iya. Apalagi itu kan setelah pas Penghitungan. Iya. dan Tiba-tiba. Iya. jadi kan ibaratnya kalau kita kan Harusnya mengikuti proses dari awal gitu ya Pak ya. biar lebih enak. Iya. Ada nggak? Karena di Ciplanonya itu ya, di C hasil ya, itu harus ada tanda tangan saksi. Nah, apakah wajib tidak tanda tangan saksi yang di C plano hasil itu? Kalau wajib berarti harus hadir. Tapi kalau nggak wajib, berarti ya berarti tadi dikatakan ya tidak boleh mengikuti. Ya. Terkait saksi yang baru datang pada saat penghitungan itu di PKPU-nya, di normanya itu diperbolehkan, masih diperbolehkan, gitu. Kenapa diperbolehkan, gitu kan? Pertanyaannya kan itu. Kan datangnya baru pada saat penghitungan, gitu. Ya kalau urusan dia tidak datang pada saat pemungutan itu hak dia. Iya, bisa jadi urusan saksi itu paslon dia belum menerima honor misalkan atau belum giliran secara honor, ya kan? Kita belum deal dari koordinatornya harga pira baru bisa atau baru deal jam 12 misalnya. Ya wis kita terkait pas penghitungan baik, ya itu haknya dia. Tetapi jadi kerugian buat paslon tersebut ketika ada permasalahan nanti di penghitungan, ya salah dia sendiri. Kenapa dia nggak datang kan pada saat pemungutan gitu? Jadi PPS wajib menerima pada saat saksi itu datang ketika penghitungan, nggak boleh ditolak. Nanti ketika ada permasalahan, ya balikin ke mereka. Kenapa nggak datang tadi pada saat pemungutan kan gitu. Jadi posisi kita clear gitu, nggak bisa disalahkan gitu. Ya gimana? Kalau misalnya posisinya penghitungan kan pertama itu penghitungan gubernur tuh. Ya. Nah kalau proses gubernurnya sudah selesai, ada saksi tuh diterima atau tidak. Sebab kan nanti di saksi dari mana? Ya saksi dari mana dulu? Saksi dari gubernur misalnya prosesnya sudah kelar. Penghitungan itu kita masih terima atau enggak kan? Gimana kan? Misalnya kita udah masuk ke wali kota atau wali kota nih. Nah, ketika saksi gubernur itu datang, mau surat mandat dan si Ceklan sudah kita bungkus, posisinya gimana? Apa kita masih terima atau gimana? Kan otomatis si saksi itu harus tanda tangan tuh Ceklan. Ya. Kalau terkait tanda tangan saksi itu sebenarnya hak mereka. KPPS tugasnya hanya menawarkan, bahasanya. Dia berhak untuk tidak menandatangani kan, saksi juga nggak wajib bahasanya gitu, nggak wajib saksi itu untuk tanda tangan. Ketika dia saksi gubernur, tetapi proses penghitungan sudah selesai di gubernur menuju proses penghitungan wali kota, dia datang, ya terima aja. Ya hasilnya seperti apa, pasti kan dia diminta pertanggungjawaban sama paslonnya dong, ya kan? Pertanggungjawabannya apa? Ya dia menerima C salinan, ya kan gitu. Ya kasih aja Pak, kasih, gitu. Iya, nah itu resikonya, gitu. Tetapi kalaupun memang dia hadir dari awal prosesnya, KPPS tetap menawarkan gitu. Apabila mereka atau saksi itu bersedia untuk tanda tangan, ya silahkan. Tapi kalaupun tidak, ya kita nggak usah repot, gitu kan. Tinggal kejadian khusus itu mungkin tambahannya untuk KPPS. Kejadian
khusus ditulis ya kan, saksi atas nama siapa, dari mana paslonnya ya kan, jenis pemilihannya apa, alasan untuk tidak tanda tangannya apa. Nah, itu harus jelas di kejadian khususnya. Itu jadi nanti KPPS juga tidak dipermasalahkan nanti di akhir ketika ada ada sengketa atau apapun gitu. Itu terkait saksi. Nah, tanda tangan juga itu pada saat penghitungan selesai, KPPS juga wajib menandatangani C hasilnya tuh. Bukan hanya ketua, tapi semua anggota KPPS. Kenapa wajib? Karena C hasil itu adalah produk hukum KPPS sendiri. Bagaimana produk hukum KPPS yang KPPS keluarkan tapi tidak diakui, kan gitu? Kan lucu. Teman-teman kerja ada hasilnya tapi nggak mau diakui, gitu. Jadi wajib ditandatangani semua. Jangan cuma KPPS ketuanya aja, gitu. Kalau saksi ya bebas, mereka punya hak, gitu. Tugas kita KPPS itu menawarkan, gitu kan, menawarkan maka saksi untuk menandatangani C hasil yang sudah selesai ya, penghitungan. Terus beralih ke dokumentasi. Nah, sekarang itu dokumentasi C hasil diperbolehkan masyarakat untuk mendokumentasikan C hasil. Mungkin pada saat pemilu kemarin hanya saksi dan TPS, ya kan? Tetapi sekarang normanya ada tuh, Pak, Ibu, ada normanya bahwa saksi, PTPS, pemantau pemilu dan atau masyarakat boleh diperbolehkan untuk mendokumentasikan C hasil. Bagaimana kalau misalkan masyarakat membludak, gitu? Karena boleh sih masuk masyarakat, ya kan? Kita nge-handle-nya gimana gitu? Takutnya chaos segala macam, sementara masih banyak dokumen-dokumen yang harus dijaga lah, gitu kan? Kita kan nggak tahu motifnya seperti apa gitu kan? Nah, itu nanti KPPS bisa berkoordinasi dengan saksi dan PTPS untuk menentukan batas minimum. Maksudnya berapa menit yang mau dikasih untuk proses dokumentasi C hasil. Misalkan 10 menit, gitu kan? 10 menit itu ketua harus memberitahukan, membunyikan, gitu. Bapak Ibu semua, saksi, PTPS, pemantau dan masyarakat, misalkan gitu kan, proses penghitungan pemilihan gubernur telah selesai, mangga yang mau dokumentasi kita kasih waktu 10 menit, gitu. Itu harus tetap dibunyikan, gitu, diberitahukan. Nah, nanti mekanismenya, misalkan berapa masyarakatnya, misalnya 22 atau 55, gitu. Tetap koordinasi juga sama limasnya. Jangan mau geruduk semua langsung masuk, gitu kan. Nah, ketika batas waktu 10 menit itu udah selesai, udah udah berakhir, nah udah tutup langsung, gulung, ya kan. Udah, jangan ada kasih waktu lebih, langsung beralih ke penghitungan wali kota, gitu. Ya. Ya. Boleh itu, boleh. Sudah jadi nih. Iya. C hasil atau istilah kemarin kan C plano. Udah hasil ditandatangani semua sesuai, cocok. Kita dulu nih KPPS nih, sirekap dulu nih. Karena kita sirekap dulu foto, jepret. Nah, sirekap tandangan juga ikut foto kan, barangkali sirekap itu down. Ya. Kalau sirekapnya down, kita pakai langsung pada iya nanti dulu. Makanya nanti perhatiin ya. Kita ilustrasikan begitu. Setelah kita selesai, yang di dalam itu selesai, ini yang di dalam itu kan ada KPPS, PTPS dan saksi selesai, baru
si ketua menginformasikan monggo ke masyarakat, ke tim ses atau ke pewarta, silakan untuk turun mendokumentasikan hasil. Tapi kami beri waktu paling lama misalnya 10 menit. Tolong dibagi 5 orang. Itu misalkan foto selesai sudah kelar nih, kita jangan tambah waktu lagi. Jangan sampai terus-terusan kan kawan-kawan gitu kan. Enaknya kan gitu kan. Sudah tutup, sudah kita beresin, kita gulung lepet-lepet, baru kita beberes lagi, baru melanjut ke wali kota begitu. Ya. Mas, ada baiknya nggak mas kalau 10 menit apa enggak kelar? Ya makanya diatur pakai BGM itu mah ilustrasi. Kesepakatan antara saksi PPPS sama KPPS. Makanya merangsek. Iya. Ya kan dibagi, makanya kan dibagi berapa orang yang bisa masuk, dibantu Risma juga. Tapi namanya masyarakat kan kadang tidak bisa Ya kondisi. udah langsung aja tutup close. Nanti tinggal